Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Saiful dengan NIM F221 21077. Dengan kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil studi mengenai bentang lebar, struktur cangkang. Definisi bentang lebar. Bentang lebar adalah istilah yang digunakan dalam geografi, arsitektur, dan rekayasa untuk menggambarkan jarak horizontal antara dua titik atau objek yang berlawanan tanpa penyangga di tengahnya. Dalam konteks jembatan atau bangunan, bentang lebar mengacu pada panjang bagian yang terbentang antara dua penopang utama. Bentang lebar yang lebih besar memerlukan perencanaan dan teknis untuk memastikan stabilitas dan kekuatan struktur tersebut. Istilah itu dalam ekologi atau studi landscape. Bentang lebar juga dapat merujuk pada area yang luas yang mencakup berbagai jenis habitat ekosistem, memberikan gambaran tentang keragaman dan distribusi geografis di unsur-unsur alami dan sebuah wilayah. Lanjut, ada beberapa jenis-jenis bentang lebar. Seperti pada gambar di atas, ada di pojok kiri atas struktur kabel dengan fungsi bangunan, museum Mabhid Stadium Durba yang terletak di Afrika Selatan. Kemudian ada struktur Busur yang terletak di bangunan ini yang terletak di New York. Terus dengan ada juga struktur Kuba, struktur cangkang, struktur pneumatik, struktur membran, dan struktur rangka. Arsitek yang sering menggunakan struktur bentang lebar. Nah, di sini ada beberapa gambar di atas seorang tokoh-tokoh arsitek yang sering menggunakan struktur bentang lebar. Santiago Clarafa, Norman Foster, Buckminster Fuller, dengan Zaha Hadid. Definisi struktur cangkang. Menurut Sodik pada tahun 1998, struktur sel atau cangkang adalah bentuk struktur 3 dimensi yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Yang kedua, menurut Ishar pada tahun 1995, cangkang atau sel bersifat tipis dan lengkung. Jadi struktur yang tipis, datar atau lengkung tebal tidak dapat dikatakan sebagai sel. Adapun persyaratan struktur. Yang pertama, harus memiliki bentuk lengkung tunggal maupun ganda. Yang kedua, harus tipis terhadap permukaan atau bentangannya. Yang ketiga, harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, ulet, dan tahan terhadap tarikan dan tekanan. Di sini saya mengambil studi kasus bangunan Sydney Opera House yang terletak di Australia. Bangunan ini terletak di kawasan Benelong Point di atas Teluk Sydney yang dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan kereta tram. Bangunan yang dirancang oleh arsitek Denmark yang bernama Jorn Ustzon pada tahun 1959 selama 14 tahun. Ini terbentang di atas tanah seluas 1,8 hektar dengan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Adapun ruangan-ruangan pada bangunan tersebut yaitu yang pertama center hall, salah satu permukaan ruang utama terbesar di bangunan ini. Terus yang kedua opera theater, yang ketiga drama theater, yang keempat playhouse, yang ketiga
resepsionis hall, yang keempat foyer, yang kelima auditorium, keenam studio, restoran, bar teater, ruang ganti, perpustakaan, kantor administrasi, dan ruang utilitas. Struktur pada bangunan. Atap pada bangunan menerapkan sistem sel free from, di mana bentuk sel yang ada tidak mengikut pola geometri tetapi terikat secara struktur. Sel pada Sydney Opera House terbentuk dari proses rotasional ke arah vertikal dengan lengkungan dua arah, vertikal dan horizontal. Double curved sel dengan permukaan lengkung sinklastik. Nah, itu seperti itu, dapat terlihat pada gambar di atas. Pada struktur atapnya dia ada beberapa pola yang dibangun itu berulang seperti pada gambar. Lanjut, sistem struktur. Sydney Opera House berdiri berdiri di atas tanah seluas 2,2 hektar dengan luas bangunan 1,8 hektar dengan bentang bangunan 185 kali 120 dengan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Atap terbuat dari 2194 bagian beton preset yang masing-masing sebesar 15,5 ton, seberat 15,5 ton. Keseluruhan disatukan dengan kabel baja sepanjang 350 km. Berat atap keseluruhan mencapai 27.230 ton yang dilapisi 1.656,056 keramik Swedia. Berat bangunan 161.000 ton, ditopang oleh 580 konstruksi baja yang ditanam pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Penyangga atap terdiri dari 32 kolom beton yang masing-masing 2,5 meter kubik dengan struktur dinding curtain wall. Nah, nanti untuk foto yang akan dijelaskan pada slide berikut. Terus gaya yang bekerja pada sistem struktur. Yang pertama, di sini ada 4 gaya. Yang pertama meridional, gaya meridional pada atap Sydney Opera House berasal dari berat itu sendiri, yang kemudian gaya itu disalurkan melalui tulangan baja ke kolom. Penyangga atap. Yang kedua, gaya rotasional. Gaya rotasional bekerja ke arah vertikal mengikuti lengkungan atap, kemudian beban disalurkan ke tanah melalui 3 kolom yang ada. Nah, yang ketiga, beban lentur. Pertemuan atap dan dinding dibuat lebih tebal agar dapat menyokong gaya yang bekerja pada arah vertikal dan horizontal. Dari gaya meridional yang juga dapat menahan gaya dorong keluar yang terjadi. Yang keempat, kondisi tumpuan. Kondisi tumpuan pada atap Sydney Opera House sudah memenuhi syarat tumpuan layak yang diizinkan untuk sel struktur, yaitu tumpuan yang disalurkan ke kolom mengarahkan reaksi dari membran, baik reaksi tumpuan maupun tarik. Lanjut,
Nah, di sini ada terdapat pada gambar seperti kita ketahui tadi ada beberapa gaya tarik yang disalurkan eh, ke apa namanya kolom pada bangunan tersebut. Ada juga tumpuan yang disalurkan untuk menahan beban yang berat. Terus detail potongan terlihat pada jelas pada gambar. Untuk detail potongannya, atap tersebut merupakan bentuk metafora dengan menerapkan sistem cell freeform, di mana bentuk sel yang tidak mengikuti pola geometri tetapi terikat secara struktural. Nah, dapat kita lihat di situ di lengkungan-lengkungannya itu di bagian ujungnya dia ada beberapa space jarak, dan ketika dia menyusut ke bawah dia akan merapat. Yang dalam hal ini bentuk geometri tetap ada, tetapi bukan merupakan faktor utama. Sel pada sistem Opera House terbentuk dari proses rotasional ke arah vertikal dengan lengkungan dua arah, vertikal dan horizontal. Double curved cell dengan permukaan lengkung sinklastik. Nah, itu dapat kita lihat jelas pada gambar yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar potongan yang dimana sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa struktur cangkang pada bangunan tersebut dapat terlihat jelas dengan bentuk atap seperti ini. Dia dibangun secara berulang, akan tetapi semakin jauh bentangannya semakin kecil bentuk atapnya, seperti itu. Nah, ini. Oke, lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.